Wah, itu nggak boleh lupa jajan. Ya stop dulu deh kalau jajan. Jangan lupa kita masih di rumah dulu ya, sampai kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai ya. Betul Kak Tiwi. Sekarang kita mau ngapain dong, Lupa? Mau ibadah dong Kak Tiwi. Sekarang kita mau mulai ibadah, jangan lupa adik-adik siap-siap, siapkan hati, siapkan diri, siapkan Alkitab juga jangan lupa. Betul, siapin Alkitabnya. Pasti Alkitabnya udah pada di sampingnya nih. Jadi Kak Tiwi, tema minggu ini tahu nggak Kak Tiwi? Kak Tiwi nggak tahu. Ini dia temanya. Taat melakukan tugas masing-masing. Nah, siapa nih yang masih kalau ngelakuin tugasnya disuruh mama atau papa? Taat. Boleh nggak sih Mama kayak gitu? Nggak boleh dong Kak Tiwi. Harus Harus patuh. Jadi nanti kita dengerin firman-nya supaya adik-adik di rumah nanti nggak ngomong entar gitu ya Kak. Ya, Kak, sebelum ibadah kita lebih lanjut, mari kita buka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau memberkati kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Marta, kita nyanyi lagi yuk biar seru. Kita nyanyi lagunya Senyum dan Berbuka Gembira. Ada yang spesial Kak Tiwi. Apa? Karena pelajaran kita kali ini, wah kita dapat sesuatu yang baru. Apa dia baru? Nah, pelajaran kita kali ini adalah Ibu Esther Motulo. Wow, jangan lupa ya adik-adik siapin Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan. Jenny, Ya Oma, aku lupa bawa masker Oma. oh iya kita semua ini pakai masker, tapi Oma Esther buka dulu ya, karena mau bercerita. Kalian jangan lupa pakai terus maskernya kalau kemana kalian pergi. Ya kan, Jenny juga harus pakai maskernya. Iya Oma. Nah, sekarang kita mau dengar cerita. Jenny duduk dulu di sana ya, sama teman-teman. Lihat teman-temanmu sudah duduk yang rapi semua. Iya kelihatan Oma, mereka duduknya rapi sekali.
Oke, kamu duduk juga yang baik di sana. Nanti kita mau dengar cerita ya. Kita mau dengar cerita sama-sama ya. Nah, kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 6. Adik-adik, Kisah Rasul pasal 6. Kan kalian sudah ingat minggu yang lalu Tante Oranda sudah menceritakan bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka mendapatkan kekuatan, murid-murid pertama mendapat kekuatan yang luar biasa hebat. Karena Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Nah, Tuhan Yesus tinggal di hati mereka dengan adanya Roh Kudus yang sangat menolong mereka untuk hidup setiap hari. Nah, jemaat pada waktu itu hidup rukun, sayang-sayangan satu dengan yang lain. Tapi, coba kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Oke, kita baca sama-sama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dan dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik sekalian, anak-anakku sayang yang ada di rumah, semuanya kan senang ya karena kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat bersama-sama jemaat ini makin hari makin banyak. Terus apa yang terjadi? Oh, timbul sungut-sungut. Aduh, muncul sungut-sungut. Ayo, apa cuma jemaat yang mereka yang pernah sungut-sungut? Adik-adik suka nggak sungut-sungut di rumah? Mama nggak enak makanannya, nggak mau. Ayo sarapan nak. Nggak mau. Nggak enak, aku maunya bakso. Nah, kadang-kadang kita juga di rumah suka sungut-sungut. Kalau lagi sungut-sungut, wajahnya gimana? Nggak ada tersenyum, cemberut semuanya. Mama sedih karena orang yang bersungut-sungut itu tidak pernah puas, tidak tahu bersyukur. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka sungut-sungut. Nah, adik-adik lihat ya, mereka sungut-sungut. Lalu cepat-cepat para rasul-rasul itu langsung ambil langkah. Apa yang mereka harus lakukan pada saat itu? Oh, mereka mengumpulkan semua orang-orang percaya di situ, murid-murid berkumpul dan mereka bilang begini ya. Kita perlu memang jangan sampai kita mengabaikan pelayanan kepada orang-orang susah di jemaat. Mula-mula pada waktu itu banyak juga adik-adik orang yang susah. Banyak ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, bapak, anak-anak yang tidak ada lagi ayahnya. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Lalu mereka memilih berapa orang? 7 orang. Mereka memilih 7 orang, namanya itu 7 orang pelayan meja. Nah, mereka memilih 7 orang pelayan meja untuk melayani orang-orang miskin. Sementara nanti para rasul itu bisa berfokus atau pusatkan diri dalam doa dan pelayanan firman. Jadi mereka memperhatikan pelayanan kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang miskin, kepada para janda. Mereka memperhatikan itu. Lalu bagaimana caranya memilih? Apakah yang dipilih yang uangnya banyak? Apa yang dipilih? Oh, yang pintar-pintar. Apakah yang dipilih yang ijazahnya tamatan ini dan itu? Oh, kita lihat apa kata Alkitab ya. Alkitab mengatakan yang dipilih adalah yang terkenal baik. Yang terkenal baik adik-adik. Nah, bagaimana dengan kamu dan saya? Adakah kita terkenal baik di rumah? Atau kita tukang ngambek? Atau terkenal, oh kenal ya sama si Ivon.
Oh, itu yang suka marah-marah, yang ngomel-ngomel. Atau kenal nggak sama si Joni? Dia yang tukang nyontek. Itu namanya tidak terkenal baik, adik-adik. Nah, tapi yang mau dipilih itu adalah mereka yang terkenal baik. Adik-adik dan saya mau nggak kita menjadi anak-anak yang terkenal baik? Bisa, adik-adik. Kalau kita percaya yang maha baik itu Yesus tinggal di hati kita. Dia akan tolong kamu dan saya untuk menjadi orang yang terkenal baik. Nah, kedua, penuh roh. Roh Kudus itu ada dalam kita, sudah dicurahkan bagi kita. Tapi kadang-kadang kita mendukakan, kita menyedihkan Roh Kudus. Kita sudah tahu yang baik, yang kita lakukan yang jahat. Contoh nih, dipanggil sama mama, Dame. Dame sibuk terus main HP. Dame. Ntar, Mak. Ntar satu kali. Mamanya masih sabar nih, Dame. Nanti, Mak. Lagi nonton dia, lagi YouTube yang bagus. Lalu ada suara, Dame! Wih, langsung, ya mak. Apakah itu taat namanya? Ya, tidak taat itu adik-adik. Penuh roh mestinya begitu kita dipanggil, Alkitab bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Taatilah. Yang namanya kamu anak-anak, selain kita masih namanya punya orang tua, taatilah orang tuamu. Orang tuamu tidak akan mencelakakanmu. Orang tuamu juga bukan malaikat, bukan berarti mereka sempurna. Tapi Tuhan itu hadir untuk menolongmu melalui orang tuamu, melalui ayah dan ibumu. Dan bagian kita adalah taat. Coba sebut keras-keras. Taat. Oke, taat, betul. Itu kalau kita... Jenny. Ya, Oma. Aku lupa bawa masker, Oma. Oh iya, kita semua ini pakai masker, tapi Oma Esther buka dulu ya, karena mau bercerita. Kalian jangan lupa pakai terus maskernya kalau kemana kalian pergi. Ya kan, Jenny juga harus pakai maskernya. Iya, Oma. Nah, sekarang kita mau dengar cerita. Jenny duduk dulu di sana ya, sama teman-teman. Lihat teman-temanmu sudah duduk yang rapi semua. Iya, kelihatan, Oma. Mereka duduknya rapi sekali. Oke, kamu duduk juga yang baik di sana. Nanti kita mau dengar cerita ya. Kita mau dengar cerita sama-sama ya. Nah, kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 6. Adik-adik, Kisah Rasul pasal 6. Kan kalian sudah ingat minggu yang lalu, kan Oranda sudah menceritakan bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka mendapatkan kekuatan, murid-murid pertama mendapat kekuatan yang luar biasa hebat. Karena Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Nah, Tuhan Yesus tinggal di hati mereka dengan adanya Roh Kudus yang sangat menolong mereka untuk hidup setiap hari. Nah, jemaat pada waktu itu hidup rukun, sayang-sayangan satu dengan yang lain. Tapi, coba kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Oke, kita baca sama-sama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dan dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik sekalian, anak-anakku sayang yang ada di rumah, semuanya kan senang ya karena kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik,
Kita lihat bersama-sama, jemaat ini makin hari makin banyak. Terus apa yang terjadi? Oh, timbul sungut-sungut. Aduh, muncul sungut-sungut. Ayo, apa cuma jemaat yang mereka yang pernah sungut-sungut? Adik-adik suka nggak sungut-sungut di rumah? Mama nggak enak makanannya, nggak mau. Ayo sarapan nak. Nggak mau. Nggak enak, aku maunya bakso. Nah, kadang-kadang kita juga di rumah suka sungut-sungut. Kalau lagi sungut-sungut, wajahnya gimana? Nggak ada tersenyum, cemberut semuanya. Mama sedih karena orang yang bersungut-sungut itu tidak pernah puas, tidak tahu bersyukur. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka sungut-sungut. Nah, adik-adik lihat ya, mereka sungut-sungut. Lalu cepat-cepat para rasul-rasul itu langsung ambil langkah. Apa yang mereka harus lakukan pada saat itu? Oh, mereka mengumpulkan semua orang-orang percaya di situ, murid-murid berkumpul, dan mereka bilang begini ya. Kita perlu memang jangan sampai kita mengabaikan pelayanan kepada orang-orang susah di jemaat. Mula-mula pada waktu itu banyak juga adik-adik orang yang susah. Banyak ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, bapak, anak-anak yang tidak ada lagi ayahnya. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Lalu mereka memilih berapa orang? 7 orang. Mereka memilih 7 orang, namanya itu 7 orang pelayan meja. Nah, mereka memilih 7 orang pelayan meja untuk melayani orang-orang miskin. Sementara nanti para rasul itu bisa berfokus atau pusatkan diri dalam doa dan pelayanan firman. Jadi mereka memperhatikan pelayanan kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang miskin, kepada para janda. Mereka memperhatikan itu. Lalu bagaimana caranya memilih? Apakah yang dipilih yang uangnya banyak? Apa yang dipilih yang pintar-pintar? Apakah yang dipilih yang ijazahnya tamatan ini dan itu? Oh, kita lihat apa kata Alkitab ya. Alkitab mengatakan yang dipilih adalah yang terkenal baik. Yang terkenal baik adik-adik. Nah, bagaimana dengan kamu dan saya? Adakah kita terkenal baik di rumah? Atau kita tukang ngambek? Atau terkenal, kenal ya sama si Ivon. Oh, itu yang suka marah-marah, yang ngomel-ngomel. Atau kenal nggak sama si Joni? Dia yang tukang nyontek. Itu namanya tidak terkenal baik adik-adik. Nah, tapi yang mau dipilih itu adalah mereka yang terkenal baik. Adik-adik dan saya mau nggak kita menjadi anak-anak yang terkenal baik? Bisa adik-adik. Kalau kita percaya yang maha baik itu Yesus tinggal di hati kita. Dia akan tolong kamu dan saya untuk menjadi orang yang terkenal baik. Nah, kedua, penuh roh. Roh Kudus itu ada dalam kita, sudah dicurahkan bagi kita. Tapi kadang-kadang kita mendukakan, kita menyedihkan Roh Kudus. Kita sudah tahu yang baik, yang kita lakukan yang jahat. Contoh nih, dipanggil sama mama, Dame. Dame sibuk terus main HP. Dame. Ntar mak. Ntar 1 kali. Mamanya masih sabar nih, Dame. Nanti mak. Lagi nonton dia, lagi YouTube yang bagus. Lalu ada suara, Dame. Wih, langsung, ya mak. Apakah itu taat namanya? Ya, tidak taat itu adik-adik. Penuh roh mestinya begitu kita dipanggil, Alkitab bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Taatilah. Yang namanya kamu anak-anak, selagi kita masih namanya punya orang tua, taatilah orang tuamu. Orang tuamu tidak akan mencelakakanmu. Orang tuamu juga bukan malaikat, bukan berarti mereka sempurna, tapi Tuhan itu hadir untuk menolongmu melalui orang tuamu, melalui ayah dan ibumu. Dan bagian kita adalah taat. Coba sebut keras-keras. Taat. Oke, taat, betul. Itu kalau kita penuh roh, ada buahnya adik-adik. Masih ingat nggak nyanyian? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan
diri. Ore, itu buah roh. Kalau kita punya Roh Kudus, mestinya buah-buah itu bisa dipetik sama mama setiap hari. Oh, anakku ini sabar, anakku makin lama ini makin rendah hati, anakku makin lama makin setia. Kalau sudah tiba saatnya live streaming sekolah minggu, dia sudah siap, nggak harus dipaksa-paksa. Itu namanya penuh roh dan dia taat. Nah, kemudian penuh hikmat. Hikmat itu adalah kekuatan dari Tuhan yang menolong kita untuk melakukan apa yang pernah kita dengar. Kita bisa bedakan, oh ini dari Tuhan, betul, saya harus lakukan. Oh ini iblis nih yang mengganggu saya nggak boleh lakukan. Jadi ada hikmat, tahu memilih mana yang Tuhan mau setiap hari anakku. Itu yang penting. Nah, orang-orang seperti ini yang akan dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Lalu mereka saring lihat-lihat siapa nih yang paling terkenal baik di antara orang-orang ini. Wow, keluarlah nama-nama ini. Yang terkenal baik, penuh iman, penuh Roh Kudus adalah Stefanus. Siapa? Stefanus. Ada Filipus. Kemudian ada lagi Prokorus, ya. Oh, ini jatuh lagi gambarnya, sabar ya. Oma ambil dulu gambarnya ini. Ada Prokorus, kemudian ada Nikanor ya. Ada Nikanor, ada Timon. Nah, ada Timon, ada Parmenas ya. Wah, namanya bagus-bagus ya. Nama dari sana ini orang-orang pilihan ini. 7 orang. Dan ada Nikolaus ya. Mereka ini khusus dipilih supaya sungut-sungut yang tadi itu reda dan bisa dibuat pelayanan yang baik. Orang miskin diperhatikan, pelayanan doa firman Tuhan dilakukan oleh rasul-rasul dengan tidak susah lagi dan tidak ada lagi sungut-sungut. Akibatnya apa adik-adik? Akibatnya firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin banyak. Itulah jemaat mula-mula. Semua orang melakukan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Adik-adik, pernah nggak kau berpikir, dari mana kaya kok kita mau taat tapi nggak bisa-bisa ya? Nah, adik-adik, kadang-kadang kita lupa. Ketaatan itu sangat penting. Namun, dari mana datangnya ketidaktaatan? Pertama kali ketidaktaatan itu, ya, datang, kau ingat nggak? Ya, ingat ada manusia pertama namanya Adam toh? Nah, itu ketidaktaatan yang pertama datang itu melalui Adam dan Hawa. Tuhan Allah sudah mengatakan semua pohon boleh kamu makan buahnya, tapi yang satu itu jangan. Nah, ini mulai ketidaktaatan. Ini saya kasih gambarnya di sini ya. Nah, Adam kan. Kemudian kita lihat bersama-sama manusia pertama ini, gara-gara satu orang ini semua seisi dunia berdosa. Tapi ada satu orang yang dipilih oleh Allah, dan dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia, namanya Yesus. Dia adalah manusia dan dia juga adalah Allah yang mengasihi kamu dan saya. Oleh satu orang ini, ketidaktaatan itu diselesaikan. Yesus Kristus yang taat, merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia datang untuk menolong kamu dan saya supaya kita bisa menjadi orang yang taat. Kalau kau mungkin sering sekali tidak melakukan tugasmu, malas. Nak, tolong bersihkan dulu meja, dilap. Nanti mak, nanti, jawabannya nanti. Apakah itu taat? Nah, kalau dia taat, mestinya roh yang dalam dia itu ada roh yang dengar-dengaran. Dia mau melakukan karena apa? Tuhan Yesus sudah tinggal di hatinya, adik-adik. Nah, jadi kita ada di sini. Sekarang ini kita atau saya, kita mau melakukan tugas kita. Tapi dengan kalau kita masih hidup dalam kegelapan, walaupun kita rajin ke gereja, tapi kita masih hidup dalam kegelapan, Yesus itu cuma ada di otak kita, bukan di hati kita. Bahaya sekali adik-adik.
Tapi Yesus itu harus tinggal di hati kita, sehingga saya yang lama sudah berlalu, ini saya yang baru. Jadi kita sudah, darah Yesus sudah membersihkan hati kita. Coba kamu lihat ini bersama-sama ya. Di sini dikatakan apa? Disalib Yesus di Kalvari. Ini sebuah lagu. Kuserahkan dosaku yang keji. Dosa kamu dan saya banyak sekali, ya. Nah, termasuk juga itu sungut-sungut. Itu salah satu dosa. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Cuma Yesus yang bisa menolongmu. Lepas dari sungut-sungut, lepas dari ngomel-ngomel, lepas dari suka nonton-nonton film yang gak benar, ya kan? Tuhan Yesus bisa menolongmu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika Yesus disalib? Mereka teriak-teriak, salibkan dia, meludahinya. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Mereka menghina dan sebagainya. Tapi apa kata Yesus? Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran inilah yang artinya kita melakukan juga tugas kita masing-masing. Kalau kita sebagai anak, ada tanggung jawab kita belajar jadi siswa yang baik. Kalau bisa kita berprestasi, Tuhan Yesus tolong kita kok bisa. Kalau mungkin kita rasa gagal, ayo kita maju, minta sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bisa menolong kita. Kalau kita jadi anak di rumah yang suka marah-marah, ngomel melulu, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Aku mau jadi anak yang taat, mau melakukan tugasku dengan baik. Kau lihat orang-orang yang di jemaat mula-mula itu, kita lihat sama-sama. Yang tadi sungut-sungut itu, akhirnya selesai persoalan. Dipilihlah apa tadi? Yang terkenal baik. Orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Itu hanya bisa kalau kita punya Tuhan Yesus. Kalau ini dunia yang lama toh, ini dunia yang baru. Kita kenal Tuhan Yesus, kita penuh roh dan hikmat. Nah, adik-adik, semua itu bisa kita lakukan. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Dia bisa menolong kita, dia bisa menolong adik-adik dan saya untuk lepas dari kemalasan, lepas dari tukang ngambek, suka ngomel, bohong. Mama bilang sudah bikin PR-nya, udah mak, padahal enggak. Dia barangkali mau nonton lagi. Jadi dia diperbudak oleh apa namanya? HP. Seringkali kita diperbudak oleh ini HP. Padahal ini alat komunikasi yang baik. Nah, jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh kita menggunakan waktu kita yang baik. Main HP boleh, tapi yang benar, yang baik ya, dan ada waktunya. Nanti mata bisa jadi rusak kalau terlalu banyak, tapi kita harus gunakan dengan baik ya. Oke. Adik-adik, Yesus Kristuslah jawaban. Tidak ada yang lain yang bisa menolongmu untuk taat, untuk bisa melakukan tugasmu masing-masing. Cuma Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yesus Kristus sudah disalibkan. Cuma kuasa darah Yesus ini yang bisa menolongmu. Kemudian kita tahu ya, dia tidak hanya disalib, dia bangkit. Dia berkuasa, dia hebat adik-adik. Dia bisa menolongmu. Dan dia Allah yang hidup. Yesus itu hidup. Beberapa waktu yang lalu kita rayakan Paskah. Kita menyembah Allah yang hidup yang namanya Yesus Kristus. Dan hati kita yang kotor dibersihkan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita selalu berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Teristimewa kita ingat pengorbanannya di kayu salib segala-galanya. Oleh sebab itu, darah Yesus itulah yang bisa menolong adik-adik dan saya untuk mengampuni. Untuk belajar memaafkan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kalau ada temanmu berbuat salah, apa kita harus menendam? Kita mengampuni. Toh adik-adik? Nah, baiklah adik-adik semua. Hari ini kita belajar tentang bagaimana jemaat mula-mula memilih apa tadi? 7 orang yang apa? Terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Mereka sudah dipilih. Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan saya? Apakah saya masih mau tinggal dalam dunia kegelapan atau dalam terangnya Tuhan Yesus? Adik-adik, mari kita pilih. Hari ini juga kita minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku. Tolong mamaku, papaku, tolong kakakku, adikku, supaya kami semua taat melakukan tugas masing-masing. Sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Ya adik-adik, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat selalu. Walaupun kita ibadah dari rumah, tapi hati kita tetap penuh sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Oma,
Jenny juga sekarang sadar Jenny nanti mau lebih baik. Jenny taat. Tuhan Yesus kan sudah di hati Jenny. Jadi Jenny nanti nggak usah disuruh-suruh lagi. Jenny mau ngelap meja makan, bantu mama. Iya Jenny, tapi semuanya memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Nggak usah lihat kakak adik, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah kita nyanyi dulu Jenny ya. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Ku mulai dari diri sendiri. Jenny duduk lagi di situ ya, duduk lagi di situ. Kita mau nyanyi sama-sama. Nah adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ingat, kita mau taat, nggak usah nuntut sama orang lain. Mulai dari diri sendiri ya. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup taat, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Dekatku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Penuh roh, ada buahnya adik-adik. Masih ingat nggak nyanyian? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ore, itu buah roh. Kalau kita punya Roh Kudus, mestinya buah-buah itu bisa dipetik sama mama setiap hari. Oh, anakku ini sabar, anakku makin lama ini makin rendah hati, anakku makin lama makin setia. Kalau sudah tiba saatnya live streaming sekolah minggu, dia sudah siap, nggak harus dipaksa-paksa. Itu namanya penuh roh dan dia taat. Nah, kemudian penuh hikmat. Hikmat itu adalah kekuatan dari Tuhan yang menolong kita untuk melakukan apa yang pernah kita dengar. Kita bisa bedakan, oh ini dari Tuhan, betul, saya harus lakukan. Oh ini iblis nih yang mengganggu saya nggak boleh lakukan. Jadi ada hikmat, tahu memilih mana yang Tuhan mau. Setiap hari anakku, itu yang penting. Nah, orang-orang seperti ini yang akan dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Lalu mereka saring lihat-lihat siapa yang paling terkenal baik di antara orang-orang ini. Wow, keluarlah nama-nama ini. Yang terkenal baik, penuh iman, penuh Roh Kudus adalah Stefanus. Siapa? Stefanus. Ada Filipus. Kemudian ada lagi Prokorus, ya. Oh, ini jatuh lagi gambarnya, sabar ya. Oma ambil dulu gambarnya ini. Ada Prokorus, kemudian ada Nikanor ya. Ada Nikanor, ada Timon. Nah, ada Timon, ada Parmenas ya. Wah, namanya bagus-bagus ya. Nama dari sana ini orang-orang pilihan ini. 7 orang. Dan ada Nikolaus ya. Mereka ini khusus dipilih supaya sungut-sungut yang tadi itu reda dan bisa dibuat
pelayanan yang baik. Orang miskin diperhatikan, pelayanan doa firman Tuhan dilakukan oleh rasul-rasul dengan tidak susah lagi dan tidak ada lagi sungut-sungut. Akibatnya apa adik-adik? Akibatnya firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin banyak. Itulah jemaat mula-mula. Semua orang melakukan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Adik-adik, pernah nggak kau berpikir, dari mana kaya kok kita mau taat tapi nggak bisa-bisa ya? Nah adik-adik, kadang-kadang kita lupa. Ketaatan itu sangat penting. Namun dari mana datangnya ketidaktaatan? Pertama kali ketidaktaatan itu ya datang, kau ingat nggak ya? Ingat ada manusia pertama namanya Adam toh? Nah itu ketidaktaatan yang pertama datang itu melalui Adam dan Hawa. Tuhan Allah sudah mengatakan semua pohon boleh kamu makan buahnya, tapi yang satu itu jangan. Nah ini mulai ketidaktaatan. Ini saya kasih gambarnya di sini ya. Nah, Adam, kan? Kemudian kita lihat bersama-sama manusia pertama ini, gara-gara satu orang ini semua seisi dunia berdosa. Tapi ada satu orang yang dipilih oleh Allah dan dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia, namanya Yesus. Dia adalah manusia dan dia juga adalah Allah yang mengasihi kamu dan saya. Oleh satu orang ini, ketidaktaatan itu diselesaikan. Yesus Kristus yang taat, merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia datang untuk menolong kamu dan saya supaya kita bisa menjadi orang yang taat. Kalau kau mungkin sering sekali tidak melakukan tugasmu, malas. Nak, tolong bersihkan dulu meja, dilap. Nanti mak, nanti. Jawabannya nanti. Apakah itu taat? Nah, kalau dia taat, mestinya roh yang dalam dia itu ada roh yang dengar-dengaran. Dia mau melakukan karena apa? Tuhan Yesus sudah tinggal di hatinya adik-adik. Nah, jadi kita ada di sini. Sekarang ini kita atau saya, kita mau melakukan tugas kita. Tapi dengan kalau kita masih hidup dalam kegelapan, walaupun kita rajin ke gereja, tapi kita masih hidup dalam kegelapan, Yesus itu cuma ada di otak kita, bukan di hati kita. Bahaya sekali adik-adik. Tapi Yesus itu harus tinggal di hati kita, sehingga saya yang lama sudah berlalu, ini saya yang baru. Jadi kita sudah di darah Yesus sudah membersihkan hati kita. Coba kamu lihat ini bersama-sama ya. Di sini dikatakan apa? Disalib Yesus di Kalvari. Ini sebuah lagu. Kuserahkan dosaku yang keji. Dosa kamu dan saya banyak sekali ya. Nah termasuk juga itu sungut-sungut. Itu salah satu dosa. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Cuma Yesus yang bisa menolongmu. Lepas dari sungut-sungut, lepas dari ngomel-ngomel, lepas dari suka nonton-nonton film yang gak benar, ya kan? Tuhan Yesus bisa menolongmu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika Yesus disalib? Mereka teriak-teriak, salibkan dia, meludahinya. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Mereka menghina dan sebagainya. Tapi apa kata Yesus? Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran inilah yang artinya kita melakukan juga tugas kita masing-masing. Kalau kita sebagai anak ada tanggung jawab kita belajar jadi siswa yang baik. Kalau bisa kita berprestasi, Tuhan Yesus tolong kita kok bisa. Kalau mungkin kita rasa gagal, ayo kita maju, minta sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bisa menolong kita. Kalau kita jadi anak di rumah yang suka marah-marah, ngomel melulu, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku Tuhan. Aku mau jadi anak yang taat, mau melakukan tugasku dengan baik. Kau lihat orang-orang yang di jemaat mula-mula itu, kita lihat sama-sama. Yang tadi sungut-sungut itu, akhirnya selesai persoalan. Dipilihlah apa tadi? Yang terkenal baik. Orang-orang yang terkenal baik
penuh roh dan hikmat. Itu hanya bisa kalau kita punya Tuhan Yesus. Kalau ini dunia yang lama toh, ini dunia yang baru. Kita kenal Tuhan Yesus, kita penuh roh dan hikmat. Nah, adik-adik, semua itu bisa kita lakukan. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Dia bisa menolong kita, dia bisa menolong adik-adik dan saya untuk lepas dari kemalasan, lepas dari tukang ngambek, suka ngomel, bohong. Mama bilang sudah bikin PR-nya, udah mak, padahal enggak. Dia barangkali mau nonton lagi. Jadi dia diperbudak oleh apa namanya? HP. Seringkali kita diperbudak oleh ini HP. Padahal ini alat komunikasi yang baik. Nah, jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh kita menggunakan waktu kita yang baik. Main HP boleh, tapi yang benar, yang baik ya, dan ada waktunya. Nanti mata bisa jadi rusak kalau terlalu banyak, tapi kita harus gunakan dengan baik ya. Oke. Adik-adik, Yesus Kristuslah jawaban. Tidak ada yang lain yang bisa menolongmu untuk taat, untuk bisa melakukan tugasmu masing-masing. Cuma Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yesus Kristus sudah disalibkan. Cuma kuasa darah Yesus ini yang bisa menolongmu. Kemudian kita tahu ya, dia tidak hanya disalib, dia bangkit. Dia berkuasa, dia hebat adik-adik. Dia bisa menolongmu. Dan dia Allah yang hidup. Yesus itu hidup. Beberapa waktu yang lalu kita rayakan Paskah. Kita menyembah Allah yang hidup yang namanya Yesus Kristus. Dan hati kita yang kotor dibersihkan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Teristimewa kita ingat pengorbanannya di kayu salib segala-galanya. Oleh sebab itu darah Yesus itulah yang bisa menolong adik-adik dan saya untuk mengampuni, untuk belajar memaafkan seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kalau ada temanmu berbuat salah, apa kita harus menendam? Kita mengampuni. Toh adik-adik. Nah, baiklah adik-adik semua. Hari ini kita belajar tentang bagaimana jemaat mula-mula memilih apa tadi? 7 orang yang apa? Terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Mereka sudah dipilih. Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan saya? Apakah saya masih mau tinggal dalam dunia kegelapan atau dalam terangnya Tuhan Yesus? Adik-adik, mari kita pilih. Hari ini juga kita minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku. Tolong mamaku, bapakku, tolong kakakku, adikku, supaya kami semua taat melakukan tugas masing-masing. Sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Ya adik-adik, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat selalu. Walaupun kita ibadah dari rumah, tapi hati kita tetap penuh sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Oma, Jenny juga sekarang sadar. Jenny nanti mau lebih baik. Jenny taat. Tuhan Yesus kan sudah di hati Jenny. Jadi Jenny nanti nggak usah disuruh-suruh lagi. Jenny mau ngelap meja makan, bantu mama. Iya Jenny, tapi semuanya memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Gak usah lihat kakak adik, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah kita nyanyi dulu Jenny ya. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Ku mulai dari diri sendiri. Jenny duduk lagi di situ ya, duduk lagi di situ. Kita mau nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ingat, kita mau taat, gak usah nuntut sama orang lain. Mulai dari diri sendiri ya. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup taat, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Dekatku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu.
selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Wow, firman Tuhan bagus sekali ya Kak Tiwi. Nah, gak cuma orang dewasa doang yang bisa kerja buat Tuhan. Ternyata anak sekolah minggu juga bisa, Kak. Contohnya misalnya adik-adik habis mainannya dibersihin Kak Marta. Betul. Diberesin, Kak. Oh iya, diberesin adik-adik. Bantu mama cuci piring, sapu rumah. Wah, bener, beresin taman juga perlu kan diberesin. Nah, itu dia. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti pintar-pintar Kak Marta. Oh, pintar dong. Setiap habis kita dengerin firman Tuhan pasti di rumah dilakukan. Ya Betul, enggak? betul. Ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau memberikan persembahan sama seperti minggu lalu Kak Marta. Kita kan nggak bisa memberikan dalam bentuk duit, tapi kita memberikannya dalam bentuk kita transfer, bantu sama mamanya untuk bisa transfer. Ya. Untuk nomor rekeningnya seperti yang tertera di layar. Nah, Kak Marta, selain kita kasih persembahan, kita juga bisa membantu teman-teman atau orang yang membutuhkan dalam pandemi COVID ini. Nah, ini salah satu buktinya, Pak. Anak sekolah minggu juga bisa bekerja buat Tuhan. Ya, caranya adalah mentransfer ke nomor rekening tersedia. Jangan lupa untuk dikonfirmasi juga ke nomor yang tersedia. Nah, Kak Marta, ada yang ulang tahun loh adik-adik sekolah minggunya. Betul, Kak Tiwi. Dari tanggal berapa, Kak? 8 Juni sampai dengan 14 Juni. Wow, Gimana kalau kita bernyanyi bersama untuk adik-adik kita yang berulang tahun? Sambil berdiri yuk, Kak. Betul, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Kak Tiwi, kita ucapin yuk buat adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Marta, tadi kan kita sudah beri persembahan, sudah ucapin selamat ulang tahun. Sekarang firman juga udah. Iya, saatnya kita mau doa syafaat, kita doa persembahan dan doain untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Bapa kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka agar mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan lagi. Bapa, kami juga bawa pada saat ini persembahan kami ke dalam hadirat-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini supaya persembahan kami bisa berguna bagi siapapun yang membutuhkan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu di dalam masa pendidikannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati agar kami anak-anak-Mu boleh belajar dengan baik dan lebih giat lagi meskipun kami belajar dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Engkau berkati ya Bapa, kedua orang tua kami. Engkau memberkati opung, opa, oma. Engkau memberkati kakak adik kami agar kami semuanya bisa sehat-sehat dan pada saatnya nanti kami bersama
bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara khusus di gerejamu Paul Immanuel Kopassus Cijantung. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan, terlebih untuk kesehatan yang Kau berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya penyakit, terlebih dalam masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Kami juga percaya Tuhan bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Engkau akan memberkati setiap dokter, setiap perawat, dan semua pejuang corona, supaya mereka tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, untuk pendeta Ridwan, untuk semua majelis Tuhan, untuk semua kakak-kakak sekolah minggu yang selalu Tuhan kami bersatu untuk memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kak Tiwi, nggak terasa nih, ibadah kita udah mau selesai loh Kak Tiwi. Ampun, tapi nggak usah sedih ya adik-adik, karena kita setiap hari Minggu pasti akan ada ibadah sekolah minggu. Nah, untuk lagu penutup ini, supaya tambah semangat, abis itu kita bisa ngerjain pekerjaan rumah lainnya. Yuk kita nyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik, kakak undang berdiri semuanya. Penyertaan Tuhan terhadap kita semuanya ya. Kita mau nyanyi Bapak terima kasih dengan sikap berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
dong Kak. Artinya juga sehat sekali karena setiap hari selalu makan yang bikin tambah semangat, kita gerak olahraga dulu Kak, pembukaan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Yuk, Musik. Cuma mau lihat ini aja. Nanti langsung dia nyanyi 2 kali cepetan loh. 5 minutes later. Wow, firman Tuhannya bagus sekali Kak Dewi. bagus banget kan?